pagi, rekan-rekan sekalian. Sebelum rapat dimulai, saya ingin memastikan aspek teknis terlebih dahulu. Apakah suara saya dari kementerian sudah terdengar jelas? Sudah terdengar sangat jelas dan jernih dari tempat saya. Suaranya juga sudah masuk dengan baik di audio kami. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menghadiri sidang Komisi Penilai AMDA Pusat Lintas Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini, Senin, tanggal 22 Juni 2026. Perlu dicatat dalam berita acara rapat hari ini bahwa agenda ini diadakan guna meninjau ulang permohonan dokumen pelepasan kawasan hutan serta analisis mengenai dampak lingkungan yang diajukan oleh PT Global Papua Abadi terkait megaproyek perkebunan tebu terintegrasi di daerah Merauke, Papua. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Keisha Carita Tania, selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang kemudian akan bertindak sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya, silakan dari pihak PT Global Papua Abadi untuk memperkenalkan diri. Terima kasih pimpinan sidang Ibu Keisha. Selamat pagi juga untuk perwakilan dari Greenpeace. Saya Felicia Tanata Teokila, hadir hari ini dalam pertemuan resmi sebagai Chief Sustainability Officer dan Director of Corporate Affairs dari PT Global Papua Abadi, mewakili seluruh jajaran konsorsium manajemen proyek. Baik, terima kasih Ibu Felicia. Selanjutnya, dari pihak organisasi non-pemerintah, silakan perwakilan Greenpeace Indonesia untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi pimpinan sidang Ibu Keisha dan Ibu Felicia dari PT GPA. Saya Sylvia Lawrence hadir hari ini dan bertindak sebagai Senior Forest Campaigner dari Greenpeace Indonesia. Baik, karena seluruh pemangku kepentingan telah hadir, mari kita buka agenda pertama mengenai kepatuhan regulasi iklim. Saya izin membagikan layar terlebih dahulu untuk menampilkan draft indikator makro nasional. Mohon ditunggu sebentar ya. Apakah tampilan dari kementerian sudah muncul dengan jelas? Sudah terlihat. Ya, sudah muncul. Baik. Harap diperhatikan pada poin-poin draft regulasi tersebut. Selaku regulator, KLHK terikat secara hukum pada komitmen internasional Enhanced NDC dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi karbon nasional sebesar 31,89% dengan usaha sendiri pada tahun 2030. Sektor kehutanan memegang beban mitigasi terbesar melalui Cetak Biru Indonesia Resolve Net Sink 2030 berdasarkan keputusan Menteri LHK nomor 168 tahun 2022. Oleh karena itu, permohonan pembukaan kawasan hutan skala masif di Papua tidak dapat kami terbitkan secara otomatis tanpa adanya audit tata ruang yang ketat. Oke, baik layar saya tutup kembali. Selanjutnya saya berikan waktu kepada pihak PT Global Papua Abadi untuk memaparkan justifikasi operasional dan investasi mereka. Silakan Ibu Felicia. Terima kasih banyak atas kesempatannya pimpinan sidang Ibu Keisha. Jadi untuk mempermudah pemahaman tata ruang operasional kami, saya juga izin membagikan layar untuk menampilkan blueprint konsensi kami di Merauke. Mohon izin. Baik, apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Dari saya sudah terlihat. Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan membahas rencana strategis PT GPA dan kontribusi ekonomi PSN Merauke. Dan perlu kami tegaskan, dari sisi pelaku usaha, proyek tebu terintegrasi di Merauke ini berjalan atas mandat hukum yang begitu kuat, yaitu Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol. Indonesia saat ini mengalami defisit gula nasional yang sangat tinggi, dan proyek ini ditargetkan mampu memotong ketergantungan impor tersebut secara total pada tahun 2030, sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal yang sangat masif di Papua. Menanggapi fokus Ibu Keisha terkait emisi karbon, kami dari Divisi Sustainability PT GPA telah menyiapkan strategi kompensasi melalui aspek transisi energi. Komoditas tebu yang kami tanam di area konsesi ini dirancang untuk produksi bioetanol sebagai bahan bakar nabati untuk mendukung program mandatory biofuel domestik, yaitu E10 atau E20. Secara perhitungan makro jangka panjang, emisi karbon yang terlepas akibat pembersihan lahan di fase awal operasional akan tersubstitusi secara bertahap melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil pada sektor transportasi nasional dalam 1 dekade ke depan. Kami juga telah mencadangkan area konservasi internal dalam rencana tata ruang kami dan siap patuh pada mekanisme nilai ekonomi karbon atau NEK yang berlaku. Kami harap KLHK dapat memberikan kepastian hukum perizinan pelepasan hutan agar operasional kami di lapangan tidak tertunda.
Jadi berikut adalah data yang sudah diteliti dari tahun ke tahun mengenai kontribusi ekonomi pada program ini, terutama untuk mengurangi impor gula dan meningkatkan produksi gula lokal. Sekian dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Interaksi pimpinan sidang, bolehkah saya melanjutkan? Silakan Ibu Shelfie. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami Greenpeace Indonesia sangat menghargai pemaparan komersial dari Ibu Felicia. Namun, kami wajib menyajikan data real dan analisis kami terkait kondisi faktual yang terjadi di lapangan yang kami temukan. Pimpinan sidang, saya izin untuk melakukan share screen untuk visualisasi data dari tim investigasi kami. Apakah diperkenankan? Silakan Ibu Shelfie, ruang share screen sudah kami buka. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Dari saya sudah terlihat. Yap, sudah muncul. Baik. Mohon diperhatikan pada data yang kami tampilkan di layar, narasi transisi energi dan substitusi karbon jangka panjang yang disampaikan oleh PT GPA merupakan kalkulasi yang tidak seimbang karena mengabaikan pelepasan emisi masif yang terjadi secara instan akibat deforestasi. Berdasarkan laporan investigasi terbaru kami, di mana Insight Merauke Sugarcane Project serta rilis global dari Mongobe, proyek ini tercatat sebagai salah satu proyek deforestasi terbesar di dunia yang sedang berjalan saat ini. Mengonversi ratusan ribu hektar hutan alam primer dan juga lahan basah di Papua menjadi perkebunan monokultur tebu akan melepaskan jutaan ton cadangan karbon tua ke atmosfer dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini akan secara langsung menggagalkan target Indonesia Swallow Net Sink 2030 yang dijaga sangat ketat oleh KLHK. Baik, tidak hanya dampaknya secara ekologis dari aspek sosial hukum, laporan dari rekan-rekan YLBHI secara konkret mencatat bahwa adanya penyerobotan dan penggelapan tanah ulayat milik setidaknya 75 keluarga orang asli Papua atau OAP di Merauke yang terdampak langsung oleh aktivitas land clearing PT GPA ini. Prosedur dari Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC atau prosedur di awal itu tanpa paksaan dan komunitas adat setempat belum terpenuhi secara sah. Kami ingatkan dari kacamata hubungan internasional regulasi dagang global seperti European Union Deforestation Regulations menetapkan aturan yang sangat ketat. Jika proyek PT GPA terus dipaksakan menabrak hutan primer dan hak adat, komoditas turunan dari konsorsium ini beresiko besar terhadap boikot di pasar internasional. Hal ini justru akan merusak reputasi tata kelola lingkungan hidup dan iklim investasi hijau Indonesia secara keseluruhan. Baik, layar akan saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Shelfie atas pemaparan data spasialnya yang sangat komprehensif. Catatan mengenai tumpang tindih kawasan hutan primer dan sengketa hak ulayat 75 keluarga orang asli Papua ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi kami di Kementerian. Sesuai dengan komitmen perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat, KLHK tidak dapat menerbitkan izin pelepasan jika dokumen AMDAL belum menyelesaikan sengketa sosial dengan masyarakat lokal. Bagaimana dengan tanggapan dari Ibu Felicia selaku perwakilan PT Global Papua Abadi mengenai validitas tempuhan sengketa ini sendiri? Terima kasih Ibu Keisha. Jadi terkait isu sosial mengenai 75 keluarga orang asli Papua yang dicatat oleh YLBHI, kami ingin mengklarifikasi bahwa tim kemitraan kami di lapangan saat ini sedang melaksanakan proses mediasi dan musyawarah mufakat mengenai penataan ganti rugi. Prosesnya masih berjalan dan kami berkomitmen menyelesaikannya secara legal. Namun, mengenai tuntutan spasial dari Greenpeace untuk mengeluarkan seluruh area hutan primer dari konsesi kami, secara teknik operasional, hal itu sangat sulit dilakukan. Area 80.000 hektar hutan primer yang disoroti tersebut berada tepat di tengah zonasi logistik utama dan lokasi tapak pabrik terintegrasi yang sudah masuk dalam feasibility study kami. Jika area itu harus di-enclave sepenuhnya, biaya investasi kami akan membengkak signifikan dan mengancam target penyelesaian PSN ini. Kami meminta kebijakan dari KLHK, apakah area tersebut bisa tetap berada dalam konsensi, namun kami kelola secara internal sebagai area high conservation value. Terima kasih. Izin langsung menanggapi ulasan tersebut, Ibu Keisha. Opsi penataan HCV secara internal oleh korporasi itu tidak memberi jaminan proteksi hukum yang kuat bagi kelestarian hutan primer Papua. Rekam jejak menunjukkan bahwa adanya perlindungan mandiri oleh perusahaan seringkali kalah ketika dihadapkan pada kebutuhan komersial ekspansi lahan di kemudian hari. Greenpeace tawarkan pada rekomendasi awalnya area hutan primer dan wilayah ada 75 keluarga OAP tersebut harus dikeluarkan secara permanen dari draft peta permohonan pelepasan kawasan hutan. PT GPA harus menggeser tata letak pabrik dan logistiknya ke area semak belukar atau lahan sekunder jika investasi ini diakui memenuhi standar keberlanjutan global. Baik, setelah menelaah argumentasi teknis, mandat ketahanan pangan dari Keputusan Presiden Nomor 15, serta data tandingan dari Greenpeace,
KLHK selaku regulator harus mengambil posisi yang objektif. Kita tidak bisa membiarkan komitmen iklim kita runtuh, namun kita juga tidak boleh membuat proyek strategis nasional kita ini jadi mangkrak total. Oleh karena itu, Kementerian memutuskan jalan tengah hukum berupa moratorium parsial dengan poin-poin keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembekuan sementara area konflik. KLHK menerbitkan status quo khusus untuk area 80.000 hektar hutan primer dan wilayah adat 75 keluarga orang asli Papua yang disoroti. PT GPA dilarang keras untuk melakukan land clearing di zona tersebut sampai audit selesai. Yang kedua, izin operasional parsial. Untuk area lahan sekunder dan semak belukar yang tidak bersengketa, KLHK mengizinkan operasional pembangunan pabrik tetap berjalan. Ini supaya target investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal PT GPA tidak terhambat. Dan yang terakhir, pembentukan tim audit lintas sektoral. Kita sepakati bersama pembentukan tim verifikasi faktual lapangan yang akan dipimpin oleh KLHK bersama dengan Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dengan melibatkan manajemen dari PT GPA, Greenpeace Indonesia, serta perwakilan Dewan Adat Papua guna mengawal penetapan patok batas wilayah secara langsung di lapangan. Dokumen izin pelepasan kawasan hutan hanya akan kami proses lebih lanjut setelah PT GPA menyerahkan revisi draft tata ruang berdasarkan rekomendasi dari tim gabungan ini dalam waktu 30 hari kerja. Apakah poin-poin keputusan regulasi yang tadi saya sampaikan dapat disetujui oleh kedua belah pihak? Pimpinan Sidang Ibu Keisha, keputusan moratorium 80.000 hektar serta pelibatan audit lintas sektoral ini jelas akan mengoreksi target suplai tebu kami dan bakal memicu risiko finansial di fase awal operasional. Tapi dengan adanya jaminan bahwa operasional pabrik di lahan sekunder tetap boleh berjalan dan tidak disegel total, kami menerima kompromi ini demi mendapatkan kepastian hukum perizinan kami. Kami harap tim gabungan dari ATR dan BPN dan Pemda bisa bekerja objektif secara teknis tanpa adanya tendensi politik. Kami dari Greenpeace Indonesia tetap pada tuntutan awal kami yaitu pembatalan permanen bukan sekedar pembekuan sementara. Namun, karena KLHK sudah mengunci area hutan primer dan wilayah adat tersebut dalam status quo yang berkekuatan hukum, serta melibatkan Dewan Adat Papua dalam tim audit, kami menerima resolusi ini. Namun, kami juga akan mengawal ketat jalannya verifikasi faktual selama 30 hari ke depan agar tidak ada manipulasi data di lapangan. Baik, kompromi teknis dan nota kesepahaman lintas sektoral ini saya catat secara resmi dalam berita acara sidang komisi yang dilaksanakan pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Felicia dan Ibu Shirvi atas waktunya. Dengan demikian, sidang komisi penilai AMDA Pusat Lintas Pemangku Kepentingan mengenai evaluasi PSN Merauke dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.